Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Solihin, NIM 2020811107. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Katingan Hulu. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Terima kasih, Fadil. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Andi hadir? Hadir, Bu. Fadil? Hadir ya? Hadir, Bu. Faisal? Hadir, Bu. Vigo? Hadir, Bu. Linda? Hadir, Bu. Kurnia? Hadir, Bu. Nah, ya, kalian hadir semua ya. Nah, sebentar. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang bentuk molekul ya. Judul materinya yaitu bentuk molekul. Nah, kalian dapat perhatikan. Ini gambar apa? Lemari. Bentuknya apa lemari? Lemari bentuknya apa? Balok. Ya, lemari bentuknya balok. Sedangkan ini gambar apa? Kubik. Nah, Rubik bentuknya apa? Kubus. Ya, nah, Rubik bentuknya kubus. Selanjutnya ini gambar apa? Kaleng. Iya, kaleng susu. Bentuknya apa? Tabung. Ya. Selanjutnya ini gambar topi atau capil. Bentuknya? Kerucut. Ya, bentuknya kerucut. Nah, kalau ini apa? Pizza. Ya, benar. Pizza bentuknya segitiga. Sedangkan ini apa ini? Air. Ya, air. Bentuknya apa? Cair. Cair. Oh, cair itu bukan bentuk. Cair itu adalah fasa. Bentuk air itu seperti ini. Ini adalah bentuk molekul air, yaitu berbentuk V. Nah, pada hari ini kita akan mempelajarinya. Masih ingat kalian materi tentang konfigurasi elektron dan struktur Lewis? Masih, Bu. Masih ya? Nah, coba kalau kalian masih ingat bagaimana konfigurasi unsur Mg dengan nomor atom 12. Ada yang bisa? Ulun, Bu. Ya, silahkan sebutkan Yang nama. MG Anis Saputra. Ya. Yang MG yang pangkat 12. Ya. Konfigurasi unsurnya 282. Iya. Elektron valensinya 2. Iya, benar. 2. Kemudian untuk unsur dengan nomor atom 17, Cl. Ada yang bisa konfigurasinya? Ulun, Bu. Ya, Linda. silakan. Linda. Konfigurasi unsur 17Cl sama dengan 287
Ya. Elektron valensinya 7. Ya, benar. Selanjutnya ini struktur Lewis, pengertian dulu dari struktur Lewis. Ada yang bisa? Bu, Ya, silakan. Fadil. Fadil. Struktur Lewis adalah tanda elektron yang menggambarkan penyebaran elektron suatu struktur molekul. Ya, benar. Dan yang terakhir, ini struktur Lewis itu dapat digambarkan dalam bentuk apa? Ada yang bisa jawab? Vigo bisa jawab? Bu. Ya, silakan. Tanda dot atau titik. Ya. Kemudian? Atau tanda cross atau silang. Ya, benar. Nah, kalian masih ingat ya, berarti tentang materi konfigurasi elektron dan juga struktur Lewis. Nah, kedua materi ini adalah prasyarat dari pembelajaran kita hari ini tentang bentuk molekul ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis atom pusat dalam suatu senyawa. Yang kedua, menganalisis jumlah PeI dan PeB dalam suatu senyawa. Dan yang ketiga, menganalisis jumlah domain elektron dalam suatu senyawa. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran bentuk molekul, Ibu ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang materi ini dulu ya. Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Nah, kalian silahkan jawab pertanyaan ini. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. Nanti jawabannya dapat kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu secara japri ya. Mengerti? Ya, Bu. Ya, silahkan Mengerti, Bu. dijawab. Nah, sekarang Ibu sudah terima tadi ya hasil kiriman jawaban kalian ya. Nah, rencana pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita nanti akan membentuk kelompok belajar seperti biasa. Kemudian kalian akan berdiskusi dengan kelompok membahas materi yang ada di LKPD. Selanjutnya, nanti perwakilan tiap-tiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir yaitu kalian nanti dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu Fadil dan Andi. Kemudian kelompok kedua itu Linda dan Kurnia. Kelompok ketiga itu Faisal dan Vigo. Ingat nama kelompoknya ya. Ingat, Bu. Sudah tampil LKPD-nya? Udah, Bu. Sudah. Sudah ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dulu ya. Nah, ini lembar kerja peserta didik, materi bentuk molekul. Nah, kalian nanti bisa tulis nama kelompok kalian. Kemudian kalian ikuti aturan atau cara kerjanya ya, yang ada di sini LKPD ini. Selanjutnya, sebelum kalian menjawabnya, kalian bisa memperhatikan contohnya terlebih dahulu. Nih, coba tentukan atom pusat, PeB, PeI, dan domain elektron molekul NH3 di bawah ini. Yang pertama itu, kalian konfigurasikan terlebih dahulu atom N dan H. Ini atom N. Dengan nomor atom 7 dikonfigurasikan 2, 5. Nitrogen memiliki elektron valensi 5. Kemudian H dengan nomor atom 1 konfigurasinya 1. Hidrogen memiliki elektron valensi 1. Selanjutnya, gambarkan struktur Lewis molekul NH3 dan tunjukkan atom pusat PeI, PeB, dan domain elektron menggunakan tanda panah. Nah, ini kalian dapat beri tanda panah ya. Nanti yang ketiga ini ada PeI, PeI, dan PeI.
Pi itu kepanjangan dari pasangan elektron ikatan, sedangkan Pb itu pasangan elektron bebas. Sedangkan N yang ada di tengah ini itu adalah atom pusat. Jadi, kalian dapat menentukannya. Tentukan atom pusat. Atom pusat yang ada di tengah unsurnya berarti unsur N, yaitu nitrogen. Jumlah pasangan elektron atau Pi, ada berapa Pi-nya dari panah ini yang ditunjuk? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Jumlah pasangan elektron bebas atau PeB ada 1 yang di atas ini, berarti ditulis 1. Kemudian jumlah domain elektron Pi ditambah dengan PeB, berarti 3 ditambah 1, hasilnya 4. Mengerti ya? Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Di kelompok 1, kalian perhatikan LKPD kalian. Nah, coba tentukan atom pusat, PeB, Pi, dan domain elektron molekul SO2 di bawah ini. Nah, dari 2 pertanyaan itu, ada yang kalian bingung atau belum mengerti? Diperhatikan dulu. Ya. Nomor 1-nya itu pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu atom S dan juga atom O. ya, dan juga atom O. Bisa ya konfigurasinya? Bisa, Bu. Nah, kemudian kalian tentukan elektron valensi. Elektron valensi, elektron yang terletak di kulit terluar. Nah, kemudian soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tunjukkan atom pusat, PeI, PeB, dan domain elektron menggunakan tanda panah ya. Jadi nanti kalian gambarkan, kemudian kalian bedakan. Dari gambar yang telah kalian buat nanti kalian bedakan yang mana yang PeB, yang mana yang PeI, dan juga atom pusatnya ya. Bisa ya? Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Tentukan atom pusat, kemudian jumlah pasangan elektron ikatan, jumlah pasangan elektron bebas, dan juga jumlah domain elektron. Ingat ya, domain elektron itu Pi ditambah dengan ya PeB. Ya, sudah. Silahkan kalian kerjakan ya. Ibu lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok 2, kalian perhatikan LKPD kalian ya. Coba tentukan atom pusat, PeB, PeI, dan domain elektron molekul H2S di bawah ini. Nah, itu ada 2 soal. Yang pertama, kalian harus konfigurasikan dulu ya. Bisa kan konfigurasinya? Kalian konfigurasikan atom S dan juga atom H. Selanjutnya, kalian tentukan elektron valensi. ya, kalian tentukan elektron valensinya. Kemudian soal yang kedua, kalian gambarkan struktur Lewis molekul H2S dan tunjukkan atom pusat, PeI, PeB, dan juga jumlah domain elektron menggunakan tanda panah. Jadi nanti kalian gambar ya. Nah, setelah kalian gambar nanti kalian tunjukkan menggunakan panah. Mana yang PeB, mana yang PeI, dan juga mana yang atom pusat. Biar teman kelompok lain nanti mengerti ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, tentukan atom pusat, kemudian jumlah PeI, jumlah PeB, dan juga jumlah domain elektron, yaitu PeI ditambah dengan PeB. Mengerti? Ya. Ya, Ibu lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah download LKPD-nya kan? Sudah, Bu. Ya. Nih, dari pertanyaan di LKPD itu ada gambarlah struktur molekul PCl3
dengan ARP 15, ARCl 17, dan tentukan atom pusat, jumlah pasangan elektron ikatan, jumlah pasangan elektron bebas, dan juga jumlah domain elektron atau PI ditambah dengan PEB. Jadi yang pertama apa yang harus kalian lakukan? Seperti contoh di depan tadi, berarti Cari jumlah 15 P-nya dulu. nah, dikonfigurasikan terlebih dahulu P dengan nomor atom 15 dengan CL dengan nomor atom 17. Kemudian baru kalian gambarkan ya. Digambarkan struktur Lewis-nya. Yang ada di tengah siapa? Unsur apa? P. Yang ada di tengah, ya, yang ada di tengah unsur P. P. Kemudian dia dikelilingi dengan unsur PI. ya CL. PEI. Dia dikelilingi dengan unsur CL. Nah, kemudian baru kalian tentukan atom pusat, jumlah PEI, jumlah PEB, dan jumlah domain elektron. Bisa dimengerti ya? Bisa mengerti, Bu. Ya. Kelompok 1, siapa yang ingin mempresentasikannya? Andi Saputra. Ya, silahkan Andi Saputra. Yang nomor 1, pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu atom S dan O-nya. Ya, benar. Yang S16 sama dengan konfigurasinya 2, ya. 8, 6. Ya, elektron valensinya 6. ya. Kemudian Konfigurasi yang 8, 2, dan 6. ya, oksigen Elektron valensinya 6. ya. Kemudian tunjukkan atom pusat, PI, PEB, dan domain elektron menggunakan tanda panah. Nah, ini ya, kamu sudah menggambarkannya ya. Nah, ini silakan kamu jelaskan. Ada ya. Ya, PEB dan domain elektron menggunakan tanda panah. Di situ atom pusatnya S, yaitu Ya. adalah pasang. ya, Dan jumlah pasang elektron ikatannya atau PEI ya, ada 2, Bu. ya benar. Itu Selanjutnya, jumlah pasang elektron bebas atau PEB ada 1. ya. Kemudian, PEI tambah PEB. ya, 2 jumlah ditambah domain 1. elektronnya, 2 ditambah 1 sama dengan 1, 3. ya, benar. Ada pertanyaan dari kelompok lain dari hasil jawaban kelompok 1? Ada pertanyaan? Atau kalian sudah mengerti dari penjelasannya? Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2 ya. Nah, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silahkan Kurnia. Kurnia. Pertama, kita konfigurasikan terlebih dahulu atom S dan H. Ya, S dengan nomor atom 16, konfigurasinya 2, 8, 6. ya. Dan S memiliki elektron valensi 6. H dengan nomor atom 1, Ya, konfigurasinya 1. H memiliki elektron valensi 1. ya. Kemudian nomor 2. Ya, silahkan Linda. Gambarkan struktur Lewis molekul H2S dan tentukan atom pusat, PEI, PEB, dan jumlah domain elektron menggunakan tanda panah. Ya. Tanda panah yaitu Ya. PEI dan S merupakan atom pusat. Ya. Tentukan atom pusatnya S,
Jumlah pasangan elektron ikatan PiI-nya 2. Ya, Jumlah PI-nya ada 2. pasangnya 2. Ya, Jumlah elektron PeI ditambah PeB ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, benar ya. Berarti kalian hampir seluruhnya sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Belum, Bu. Ya. Yang pertama, atau Bu, jawabannya yang 15P sama Ya. dengan 2,285. Ya, konfigurasinya ya. 17. Kemudian PL ya. 287. Ya, kemudian gambar struktur Lewisnya. Ya, kalian bisa sudah menggambarnya. Nah, ya, ada gambarnya Gambar. ya. Gambar struktur Lewisnya Dari yang dari Ya. PE-nya ya, ada 3. PI-nya ada Yang di 3. bagian kiri, Ya, bagian kiri, PI ada kanan, dan 3. bawah. Ya, benar. Kemudian Bagian jumlah PEB-nya pasangan elektron bebas. bagian atas. Ya, benar. Jumlah pasangan elektron ikatan PI-nya adalah 3 dan Ya. jumlah pasangan elektron bebas PEB-nya 1. Kemudian Jadi jumlah domain elektron PEI tambah PEB sama dengan 4. iya, 3 ditambah 1. Wah, berarti 1. hebat ya. Kalian sudah bisa semua ya. Ibu akan memberikan sedikit penegasan ya tentang materi bentuk molekul. Dapat kalian simak ya. Nah, teori VSEPR atau VSEPR. Teori VSEPR merupakan penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang dapat digunakan untuk menentukan struktur geometri suatu molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sebuah atom terhadap atom lainnya. Nah, berikut kekuatan pasangan elektron bebas dan ikatan. PB tadi pasangan elektron bebas ya, sedangkan PI itu pasangan elektron ikatan. Nah, kalau PEB dengan PEB itu kekuatan pasangan elektronnya dia lebih kuat daripada PEB dengan PEI. Tapi PEB dengan PEI lebih kuat lagi pasangan elektronnya bebasnya daripada PEI dengan PEI. Jadi dari gambar ini siapa yang paling lemah? PEI. Ya, PEI dan PEI. PEI. Nah, kemudian selanjutnya teori domain elektron. Setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 berarti satu domain. Nah, setiap pasangan elektron bebas berarti satu domain juga. Nah, ini kalian dapat perhatikan senyawa H2O, rumus Lewis. Nah, di sini ada H dengan O. Jumlah domain elektron atau jumlah domain elektronnya dapat kalian hitung. Ini yang atas, bawah, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Jadi dia ada 4. Kemudian contoh yang kedua, CO2. C-nya yang di tengah sebagai atom pusat. Kemudian ada O di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi jumlah domain elektronnya ini 2 pasang. Dia membentuk ikatan rangkap 2, punya domain elektron sebanyak 2. Kemudian menentukan atom pusat, PI, PEB, domain elektron. Nah, ini konfigurasikan dulu. Nih, contohnya C dengan nomor atom 6, kalian konfigurasikan dulu 2, 4. Jadi elektron valensinya 4 ya. Kemudian H1, elektron valensinya 1. Kalian gambar struktur Lewis molekul CH4 nih. C-nya di tengah sebagai atom pusat, H-nya mengelilingin. Ini yang berikatan, ini namanya pasangan elektron ikatan. Yang bebas ada tidak? Yang bebas tidak ada. Jadi domain elektron PI ditambah PEB 4 pasangan elektron ikatan ditambah 0 elektron bebas, maka 4 tambah 0 berapa? 4. Ya, 4.
Selanjutnya yang ini menentukan atom pusat, PI, PeB, domain elektron yang ada PeB-nya. Kalau tadi yang tidak ada PeB-nya. Jadi kalian konfigurasikan dulu. N dengan nomor atom 7 berarti 2, 5. Kemudian H dengan nomor atom 1 berarti 1. Kalian gambarkan struktur Lewis-nya. Nah, dari ini kalian dapat melihat N yang ada di tengah itu sebagai atom pusat. Sedangkan yang berikatan ada berapa? Yang di lingkar merah ini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti PI-nya ada 3, sedangkan PB yang di lingkar di atas warna biru ada 1. Jadi domain elektronnya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang ini menentukan atom pusat PI, PeB, domain elektron. Nah, yang ini konfigurasi O8 dengan nomor atom 8, 2, 6. H-nya dan nomor atom 1, 1. Oksigen yang ada di tengah sebagai atom pusat. Sedangkan yang ini, yang berikatan dengan H, itu adalah pasangan elektron ikatan. Ada berapa yang di lingkar dengan warna merah? Ada 2, Bu. Ada 2. Nah, Dua. sedangkan yang di lingkar dengan warna hijau, PeB, ada berapa? Ada 2 ya. Jadi domain elektron yaitu PeI ditambah dengan PeB sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. 4. Ya, benar. Berarti kalian sudah paham semua ya? Paham, Bu. Nah, kalian tadi kan telah mengerjakan LKPD, kemudian kalian juga telah berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian juga sudah memaparkan hasil diskusi kalian secara presentasi ya, dengan perwakilan kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman akhir kalian setelah pembelajaran. Apakah sama seperti yang pretest awal tadi sebelum kalian belajar, atau setelah kalian belajar ini kalian mengerjakan soal yang sama, apakah ada peningkatan atau tidak ya? Nah, Ibu beri waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan soal yang sama ini, nanti kalian kirim ke Ibu ya. Ya, Bu. Silakan. Kita masuk ke kegiatan penutup ya, yaitu kesimpulan peserta didik. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang bentuk molekul? Ya, Faisal ya? Ya, silakan Faisal. Bu. Ya, silakan. Ya. Kesimpulannya, atom pusat adalah atom yang menjadi pusat suatu molekul. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, PI adalah PI. pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, PI adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Ada lagi yang bisa menambah dari kesimpulannya Faisal? Bu. Ya, silakan Kurnia. Ya. PeB adalah pasangan elektron yang bebas, tidak digunakan untuk berikatan. Nah, PeB tidak Terus digunakan. domain elektron. Ya. Domain elektron adalah hasil dari penjumlahan Ya. PI ditambah PeB. Iya, benar. Domain elektron adalah hasil penjumlahan dari PI dan juga PeB. Nah, ini ya, Ibu tambahin kesimpulan materi kita hari ini, dapat kalian catat ya. Nih, kesimpulan yang pertama, atom pusat adalah atom yang menjadi pusat dalam suatu molekul dan terdapat pasangan elektron yang mengelilinginya. Kemudian yang kedua, pasangan elektron ikatan atau PeI adalah elektron yang berasal dari satu atom dengan atom yang lain digunakan untuk berikatan. Kemudian yang ketiga, pasangan elektron bebas atau PeB adalah elektron yang berasal dari satu atom yang tidak digunakan untuk berikatan dengan unsur lain. Dan yang terakhir yaitu domain elektron. Artinya, kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron dapat ditentukan dengan jumlah domain sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu setiap elektron ikatan, nah bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu sama dengan mempunyai satu domain ya. Selanjutnya, nih kalian dapat mengerjakan tugas materi bentuk molekul di Google Form. Ini alamat linknya ya. Ini alamat linknya di Google Form. Ini adalah soal evaluasi. Tolong kalian kerjakan. Nanti Ibu periksa ya. Mengerti ya? Berarti Bu. Nah, untuk minggu depan nih, rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, nah minggu depan itu kita masih belajar tentang materi bentuk molekul, tetapi yang tidak memiliki PEB, pasangan elektron bebas. Nah, syarat dari pembelajaran minggu depan ini, yang pertama kalian harus tetap ingat materi konfigurasi elektron, kemudian penentuan elektron valensi, kemudian menggambarkan struktur Lewis, kalian juga harus masih ingat ya, atom pusat tadi sudah kita pelajari. Kemudian kalian juga harus bisa membedakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Jangan lupa ya, dipelajari lagi ya. Ya Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang ini, Ibu minta Ketua Kelas Fadil untuk memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Nah ya, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya. Oh. Ya.